Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Huda Jami Yusuf Desa Karangkalun rahimani wa rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng tansah puji syukur dumateng ngarsa dalemipun Gusti Allah ingkang sampun kathah paring kenikmatan, kathah paring taufik hidayah inayah dumateng kawula panjenengan, sehingga ing wekdal ingkang sae sakmenika kala panjenengan tasih dipun paringi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala kanthi nikmat sehat, nikmat sempat kala panjenengan saged bermajelis ing masjid ingkang mulia menika. Kita ndedonga sareng-sareng mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi ganjaran pahala ingkang ageng dumateng kala panjenengan ingkang sami sareng-sareng bermajelis ilmu. Allahumma amin. Salawat lan salam mudah-mudahan senantiasa konjuk dumateng Nabi panutan kita, Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, inggih menika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarga, sahabat lan pendherekipun ingkang setia hatta yaumil akhir. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menawi kawula panjenengan sami dipun paringi pangertosan bilih badhe wonten tamu ingkang penting, tamu ingkang istimewa, entah menika mungkin ulama atau mungkin pejabat negara. Napa ingkang kala panjenengan siapaan badhe wonten tamu agung. Kinten-kinten napa kawula panjenengan biasa mawon, napa kemudian kawula panjenengan mempersiapkan sedaya ubarampe badhe kedatangan tamu ingkang agung, tamu ingkang istimewa. Persiapane benten kalian kawula panjenengan kedatangan tamu tanggane piyambak biasa mawon. Tapi ketika kawula panjenengan badhe wonten tamu ingkang istimewa, tamu ingkang mulia, maka persiapan kawula panjenengan iku pasti kalian serius dan istimewa. Mungkin anggenipun napa nyiapaken hidangan dipun perhatikan sangat. Lajeng panjenengan menyiapkan tempat, nggih, kagem
tamu ingkang badhe dateng supaya tamune betah, supaya tamune nyaman. Napa malih persiapan-persiapan menika panjenengan ngertos pilih kunjungan atau kesempatan menika namung kesempatan terakhir. Maka mesti kalau panjenengan badhe menyiapkan sedaya kagem tamu tersebut kanthi sesempurna mungkin. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, baru kemarin kalau panjenengan menyambut datangnya tamu Allah inggih menika sasi wulan Ramadan, di awal Ramadan. Alhamdulillah boten terasa ternyata dinten menika kalau panjenengan sudah memasuki Ramadan ingkang kaping 18. Nggih, sampun kaping 18. Kayane nembe wingi anggenipun nyambut awal bulan Ramadan. Hari berganti hari, detik berganti detik, menit berganti menit, jam berganti jam. Seolah-olah saling napa? Seolah-olah niko saling berkejaran tanpa henti antara detik, menit, jam, dinten, siang kali dalu. Nikolah waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala ngendika, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam. Kagem napa? Kagem tiang-tiang ingkang saged berfikir. Nggih, dados sedaya menika adalah ayat-ayat kauniyahipun Gusti Allah. Wonten siang, kemudian mangke dalu. Ini adalah ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Boten wonten ingkang jamin. Boten wonten ingkang jamin bilih kawula panjenengan saged menyelesaikan Ramadan tahun ini. Wong menyelesaikan Ramadan tahun niki mawon dereng wonten jaminan. Napa malih apakah kita akan ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang? Wallahu a'lam. Tidak ada yang menjamin. Sebab napa Bapak Ibu? Sebab di antara kita tidak ada satupun tiyang ingkang ngertos, ingkang paham berapa sisa umur kita teng dunia. Napa wonten sing pun ngertos? Maka napa? Maka kewajiban kalau panjenengan sepeda malih adalah berikhtiar. Orang yang bijak adalah orang yang ketika mendapatkan kesempatan ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian ginaaken wekdal ing bulan Ramadan tersebut kagem beramal soleh, kagem fastabiqul khairat, kagem mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Apa? Anggaplah bilih Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah demikian, maka kita tidak mau akan memanfaatkan wekdal ingkang dipun paringaken Allah dumateng kawula panjenengan. Kanthi napa? Kanthi golek sederengipun mangke ngadhep Gusti Allah ingkang Maha Perkasa. Nah, ketika kalau panjenengan sampun
berprinsip bok-bok Ramadan tahun niki adalah Ramadan terakhir, maka kalau panjenengan pasti akan berlomba-lomba mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal tang akhirat. Sekaligus adalah nopo? Membersihkan dosa-dosa kaula panjenengan ingkang boten keetang jumlahipun. Maka anggaplah Bapak Ibu, anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga kaula panjenengan mangke akan terdorong hatinya, tekadnya akan semakin tinggi di dalam nopo? Menjadikan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Yakni nek mungkin Ramadan ingkang sederenge puasa kita niko karena terpaksa, ora kepenak tanggane juga pada puasa, ora kepenak mungkin napa lare-lare juga lagi pada puasa, jadi gelem ora gelem kudu melu puasa. Tapi saniki kaula panjenengan kedah memperbaiki niat bilih ibadah siam kaula panjenengan ing wulan Ramadan adalah semata-mata niat ikhlas kagem mengharap ridhonipun Allah Subhanahu. Kemudian kaula panjenengan berusaha untuk menjaga amalan puasa kita, menjaga pahala puasa kita supaya tidak terkurangi bahkan telas. Sebabnya nopo pahala puasane telas. Ini ketika pertemuan pertama Ramadan sebabnya nopo? Sebabnya nopo pahala kaula panjenengan kok bisa telas padahal pun puasa. Kenapa? Nopo? Karena tidak bisa menjaga pahala puasa. Salah setunggalnya apa? Ngrasani. Kemudian nindakaken hal-hal ingkang boten sae. Tekse puasa tapi tekse ngelombo. Nah ini hal-hal yang seperti ini adalah akan mengurangi pahalane puasa kaula panjenengan. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun bersabda, rubba shaimin khattahu min siyamihi minal ju' wal atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Mereka hanya mendapatkan pahala lapar dan dahaga. Sebabnya nopo? Sebabnya pahalane dikurangi sebab ketika berpuasa tasih menyakiti tetangganya, ketika berpuasa tasih gibahin tetanggane, ngerasani tanggane. Maka ini bisa jadi pahala-pahala puasanya akan terkurangi. Naudzubillah summa naudzubillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, anggaplah Ramadan ing sasi menika menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga ketika kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, kalau panjenengan akan lebih memperhatikan sholat fardunya daripada sholat sunnah. Apa? Sholat fardunya daripada sholat sunnah. Sholat wajibnya daripada sholat sunnahnya. Sholat 5 waktunya daripada sholat tarawihnya. Maka ampun ngantos kalau panjenengan menika menjadi orang-orang yang gemar meramaikan masjid, tapi nopo pas ana Ramadan atau pas ana sholat tarawih. Ketika wekdal-wekdal ingkang sanes duhure asare tidak diperhatikan. Walaupun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah kalau panjenengan saged menjaga sholat ingkang 5 wekdal, karena ini sifatnya adalah napa? Wajib napa sunah? Wajib. Lare-lare
Adik-adikku sekalian, sholat 5 waktu adalah hukumnya wajib. Jadi ampun ngantos kalau panjenengan sebagai para orang tua merintai anak naik sholat maghrib tok, subuh ora dibuka, duhure dijoraken. Niki ampun ngantos. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum, ajarilah anak-anakmu itu melaksanakan sholat pada umur 7 tahun. Pinten Bu? 7 tahun. Ketika putra wayahipun panjenengan nika pun umure 7 tahun dilatih untuk apa? Sholat. Nah kata Nabi dengan bahasa fadribuhum. Maka kalau umur 7 tahun itu enggak mau sholat, fadribuhum, pukullah, kata Nabi. Pukullah. Kalau umur 10 tahun kau enggak mau sholat, pukullah. Tapi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pukullah dengan pukulan kasih sayang. Jadi mboten kemudian ngangge kitik niku mboten. Tapi dengan pukulan kasih sayang. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Setelah menjaga sholat wajib ingkang 5 wekdal, ingkang gangsal wekdal, lalu kemudian dipun iringi menghidupkan sholat malam, khususipun ing wekdal Ramadan sak menika adalah sholat apa? Sholat apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat malam. Sholat malam khususon ing wekdal sasi Ramadan. Kemudian Nabi memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada kaula panjenengan, nek menawi melaksanakan sholat tarawih maka berjamaahlah bersama imam. Okay. Maka laksanakanlah sholat sunnah tarawih secara berjamaah bersama imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun bersabda, innahu man qama ma'al imama hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul lailah. Sapa wonge ingkang nindakaken salat tarawih bersama imam sampai selesai, nggih, sampai napa? Sampai selesai, maka kutiba lahu qiyamul lailah. Maka ditulis pahalanya itu seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam sehari suntuk, semalam suntuk. Niku pahalane nek menawi kalau panjenengan nindakaken sholat tarawih berjamaah bersama imam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ramadan inggih menika syahrun mubarak. Bulan Ramadan bulan ingkang mulia, bulan ingkang penuh berkah. Termasuk salah satu disyariatkanipun puasa dumateng kaula panjenengan selaku umatipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika supados kaula panjenengan saged merasakan. Terus salah satu hikmah puasa, salah satu hikmah disyariatkan puasa Ramadan dumateng kaula panjenengan adalah supados kaula panjenengan merasakan, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh kaum fakir dan miskin. Sehingga kaula panjenengan ingkang dalam kategori mampu berusaha untuk bagaimana memberi, berusaha untuk bagaimana bersedekah, berusaha bagaimana untuk membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan, seneng weweh niku seneng banget. Niku lah panjenenganipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada nas, adalah baginda Nabi adalah orang yang dermawan di antara manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dan paling dermawan apalagi ketika memasuki bulan Ramadan. Terus bulan-bulan selain Ramadan sudah dikenal orang yang dermawan. Masuk Ramadan dermawannya ditingkatkan lagi. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikisahkan ada seorang pengemis yang ketika menjelang berbuka niko datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Enten apa? Enten pengemis datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjelang puasa, menjelang berbuka puasa. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal niki ngecek ke dalam rumahnya. Apa yang dicek kira-kira apa yang bisa diberikan kepada pengemis? Panjenengan ngertos Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Ternyata di dalam rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal niko hanya ada 2 potong roti kering. Apa? Hanya ada 2 potong roti kering. Logikanya, logika kalau panjenengan mungkin 2 potong roti kering ini setunggal kangge buka, sing setunggal kangge sahur. Tapi coba lihat Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Diambil kedua potong roti tersebut, diberikan semua kepada pengemis tadi. Subhanallah. Terus Imam Ahmad bin Hanbal ini bukane kali sahur pripun? Bukanya beliau adalah hanya dengan seteguk air. Kemudian sahurnya hanya seteguk air. Sanggup panjenengan kados niku? Sanggup? Boten sanggup. Kabian sing panjenengan apa miliki kemudian kasihkan kepada pengemis. Iki para ulama kita begitu. Saking suhudnya terhadap dunia, saking motivasi untuk apa? Akhiratnya tinggi. Sebagaimana kalau pernah menyampaikan seorang Abdullah bin Umar, sinten? Sahabat ingkang asmanipun Abdullah bin Umar. Suatu saat Abdullah bin Umar niki saking kepengine napa nedhi ulam. Saking kepengine nedhi ulam. Ketika dipun padosi seantero kota ternyata nemu namung setunggal. Akhirnya istrinipun Abdullah bin Umar niki masak seenak-enaknya karena apa? Wis kepengin banget nedhi ulam. Sudah disediakan di apa? Meja. Badhe maem, kemudian tok. Sinten? Tamu sanes pengemis. Datang pengemis. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar Bapak Ibu? Ulam ingkang sampun siap di meja makan diambil kemudian apa? Diberikan kepada pengemis. Padahal wis saking kepengine mung siji-sijine teng kota menika. Ke istrinya protes, "Loh, kan engkau bisa memberikan uang, engkau bisa memberikan dirham atau dinar kepada pengemis tersebut." Apa jawabannya pun Abdullah bin Umar? Tidak. Ini yang saat ini saya cintai, maka ini yang akan saya berikan. Panjenenganipun mengamalkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan sampai dia mau menyedekahkan apa yang dia cintai. Saged Kang Sriko? Saged? Insyaallah. Ketika dereng sedaya nggih minimal nggih. Minimal ketika kalau panjenengan apa? Masak kata ya ora ketang semangkok kok tanggane. Namun tanggane niku ampun dipun paringi napa?
Ampun diparingi ambune tok angger masake serantang nggih. Napa serantang napa sepanci nggih ora ketang semangkok nggih tanggane. Nyate tanggane mung diparingi ambune. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Menikolah gambaran para ulama-ulama kita. Maka ketika kalau panjenengan ingat bilih bok-bokan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka sekali lagi kita akan berusaha memanfaatkan, akan berusaha memaksimalkan wekdal Ramadan niki kangge berlomba-lomba maos Quran. Pun jus pinten saniki panjenengan, pun hatam pinten. Karena napa Bapak Ibu rahimani rahimakumullah jami'an, Ramadan adalah bulan Quran. Ramadan apa bulan Quran. Al-Quran turun teng wekdal teng sasi Ramadan. Al-Quran turun ing sasi Ramadan. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi memanfaatkan sasi Ramadan kagem ngecek hafalan. Dados sekelas Kanjeng Nabi mawon ngecek hafalan. Sinten sing ngecek hafalane Nabi? Inggih menika malaikat ingkang mulia Jibril. Sinten? Malaikat Jibril. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampun leres, sampun sae ketika kaula panjenengan ing wekdal Ramadan menika berlomba-lomba di dalam menghatamkan Al-Qur'an. Terutama niki anak-anak kita yang lagi pada semangat di dalam menghatamkan Al-Qur'an. Sebab napa? Para ulama-ulama kita terdahulu, mereka radhiyallahu anhum ajmain menika teng bulan Ramadan hanya menghabiskan waktu untuk ngaos kali mengkaji Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu, kata para ulama-ulama kita ing wekdal sak menika khatam Quran dalam waktu 10 hari. Khatam Quran dalam waktu 7 hari. Ada ingkang khatam Quran dalam waktu 3 hari. Kepengen apa kepengen? Saniki kanton karep apa? Kadang mung pinten ayat wis asal wis ngantuk. Ulama-ulama kita, bahkan seorang ulama ingkang asmanipun Imam Mujahid, sinten? Imam Mujahid. Beliau radhiyallahu anhu menghatamkan Quran niku wekdal maghrib ngantos isya khatam. Saged dibayangkan 30 juz dibaca ketika maghrib sampai isya. Subhanallah. Pripun niku carane maca Quran 30 juz dari maghrib sampai isya? Tapi pangapunten kula nggih saged. Lah pripun? Lah maca Qul Hu ping 3 kan. Ini betul-betul dibaca. Walaupun memang betul ketika kita membaca Qul Hu, Qul huwallahu ahad al-ikhlas itu setara dengan sepertiga Quran. Berarti pinten? 10 juz. Berarti nek Qul Hu ping 3 berarti 30 juz. Ampun sempit pemikiran. Niku nggih betul. Tapi yang dalam yang dimaksud ingkang kula maksud
Ingkang kula maksud ing napa? Ingkang dipun maksud oleh Imam Mujahid juz pertama dari Fatihah sampai An-Nas juz 30. Wektalipun maghrib ngantos isya. Maka Imam Az-Zuhri memberikan motivasi kepada kita idza dakhala Ramadan fa inna ma huwa qara'al Qur'an wa it'amu ta'am. Imam Az-Zuhri ngendika ketika sudah datang Ramadan amalannya hanya 2. Napa? Amalannya namung pinten? Kali. Kata Imam Az-Zuhri, apabila datang bulan Ramadan amalannya cuma 2. 1, iqra'ul Qur'an, bacalah Quran. Yang kedua, it'amut ta'am, engkau memberikan makan. Niki kata Imam Az-Zuhri. Jadi 2 amal-amalan yang lain dianggap tambahan. Amalan yang pokok ketika Ramadan adalah membaca Quran, menghatamkan Quran, kemudian engkau memperbanyak memberi makan. Napa malih memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Masya Allah. Maka marilah Bapak Ibu rahimani rahimallah, kita teladani baginda Rasul. Kita teladani para ulama-ulama Islam. Kita teladani para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di dalam menghabiskan waktu dalam rangka membaca dan menghatamkan Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Al-Qur'an yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad adalah penuh dengan keberkahan. Liyatadzakkaru ayatihi, agar kalian itu mentadaburi, agar kalian itu menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Waliyatadzakkaru liulil albab, dan mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Quran surat Shad ayat 29. Maka ketika kalau panjenengan mau Quran, minimal ada 2 hadis yang paling menonjol, yang memberikan motivasi kepada kita agar kita terus di dalam membaca Quran, ampun bosan di dalam membaca Al-Quran. Hadis yang pertama ini menika iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat teng pundi? Teng yaumil akhir. Nggih, terus Al-Quran yang panjenengan baca maka akan datang di hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada siapa? Kagem sinten? Kangge tiang-tiang ingkang bersemangat deres Quran, kagem tiang-tiang ingkang senantiasa membaca Al-Quran. Maka kata Nabi SAW dari hadis sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, kata Nabi, man qara'al Quran harfan min kitabillah, barang siapa ingkang maos Quran, ingkang maos ayat-ayat Allah dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya apa? 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kemudian 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi pinten? 10. La aqulu, dan tidaklah aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ketika alif lam mim berarti panjenengan dapat berapa kebaikan? Pinten? Angsal pinten? 3 dosa kebaikan. Pernah ngetang panjenengan mau basmalah pinten huruf?
Bismillahirrahmanirrahim itu huruf. Pernah ngetang? Lare-lare, anak-anakku sudah pernah menghitung berapa huruf di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Dan 19 ping 10 pinten 190. Bismillah ping 10 berarti 190 ping 10 pinten 1100. Bismillah tok. Nggih, bismillah tok panjenengan pun angsal pinten 190 kebaikan. Nggih. Sing penting nggih pangapunten. Nggih, pangapunten maksudnya nggih betul-betul sesuai haknya Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kan tiang Jawi nggih, tiang Jawi kadang niku napa? Sembilan. Oke. Ini berarti tidak napa? Tidak memenuhi kaidahnya nggih. Tidak memenuhi kaidah iki sami kali ketika panjenengan niku badhe WA napa SMS Assalamualaikum WRBB. Padahal lagi ndongakaken harusnya dilengkapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kadang ngene kok malah kadang wonten ASS WRBB. ASS WRBB. Nggih. Ini perlu perlu diperbaiki. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bulan Ramadan, sasi Ramadan niko wektalipun terbatas. Hanya terdiri dari beberapa hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan hanya terdiri dari beberapa hari. Menika paling suwe nggih namung pinten? 3 dinten niku paling maksimal. Biasa-biasane nggih mung 29 hari. Saniki kalau panjenengan pun mlebet pinten 12. Pun pinten kantun pinten di sana kali 11. Nggih. Terus masyaallah begitu singkat nggih, begitu singkat. Begitu cepat Ramadan itu. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, namun walaupun Ramadan itu begitu singkat hanya kurang lebih 1 bulan atau 30 hari, tapi pahala tenggulan Ramadan menika kata sama. 1 malam mawon. Pinten? 1 malam mawon. Ketika panjenengan beribadah di 1 malam dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, sami kalian panjenengan niku ngunduh pahala kirang langkung 83 tahun 4 bulan non-stop. Dan 83 tahun 4 bulan non-stop. Yuswane panjenengan pinten? Saniki pinten? 40. Kira-kira betul 80 sekantos 83? Insyaallah. Wallahu tidak ada yang menjamin. Maka salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar kepada umat-umat Nabi Muhammad ini sebagai keistimewaan Bapak Ibu. Sebagai apa? Keistimewaan. Karena apa? Umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Tidak seperti umat-umat sebelumnya ngantos sekali atus tahun, 300 tahun. Maka sebagai ganjaran, Allah memberikan malam Lailatul Qadar kepada sinten? Kalau panjenengan selaku umatipun Nabi. Maka ketika panjenengan beribadah di malam itu, pahalane sepadan dengan panjenengan beribadah selama 83 tahun kawan bulan non-stop, ora pernah apa? Putus, tidak pernah berhenti. Senang apa senang nih kok? Senang.
Mana ketika panjenengan saniki yuswane 40 kok kemudian mendapatkan teng Ramadan iki mendapatkan ganjarane malam Lailatul Qadar, maka panjenengan seolah-olah sudah beribadah selama pinten mau 83 tahun pinten 4 bulan non-stop. Nggih. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, monggo sami-sami ing sasi Ramadan menika kita berusaha nggih bertekad bismillah Ramadan ki aku kudu oleh pahalane Lailatul Qadar. Terus ini walaupun kita sadar pahala yang dijanjikan Allah besar, godaane nggih besar. Godaane ageng. Nggih, godaane ageng. Maka napa tidak heran setan itu juga bersemangat juga. Setan itu bersemangat bagaimana nggoda kalau panjenengan supaya lalai, supaya berpaling di waktu-waktu malam Lailatul Qadar. Maka tidak heran ketika sebagian kaum mukminin, sebagian orang-orang beriman pada bertakarub, pada mendekatkan diri di masjid-masjid Allah di malam-malam Ramadan, bersimpuh mengiba, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain kadang kita tidak sedikit mendapati manusia itu pada nopo? Pada begadang, ngobrol, kandah ngalor ngidul. Nggih. Di satu sisi ada orang yang nangis karena nopo? Menangisi dosa-dosane. Tapi di sebagian lain ada orang yang meneteskan air mata juga. Nggih, melu nangis tapi nangisnya nopo? Nangisnya karena kegawa alur sinetron. Ini godaan. Nggih, di satu sisi menangis karena ya Allah dosa-dosaku kata sama, tapi di satu sisi banyak orang yang pada nangis. Tapi karena apa? Nangis kegawa alure sinetron ingkang ditayangaken teng TV. Nauzubillah sama nauzubillah. Maka Ramadan ketika kita sampai kepada Ramadan tapi dosa-dosa kita tidak terampuni, maka sungguh menjadi orang yang rugi. Oke, sungguh menjadi orang yang rugi. Sebagaimana Malaikat Jibril pernah berkata, "Rahima anfu 'abdin idza dakhala Ramadan lam yughfarlah." Cilaka wong sing ketemu bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu habis tapi dosanya tidak diampuni. Rugi, kata Malaikat Jibril. Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berada di dekatnya Malaikat Jibril mengatakan, "Amin. Ya Allah, kabulkanlah." Mudah-mudahan kalau panjenengan ing sasi bulan Ramadan ini betul-betul mendapatkan pahala, nggih, pada betul-betul ngunduh pahala sebanyak-banyakipun. Karena bulan Ramadan adalah sasi di mana Allah Subhanahu wa taala menebar pahala bagi orang-orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Makatan dengan sadat kawula aturaken ilang kirang langipun kula nyuwun agungi pangapunten apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.